Pencaksilat, sebuah bela diri khas Indonesia. Berakar dari budaya tiap daerah, tersebar di banyak tempat dengan ragam jurus dan aliran. Bak orang menari, gerakan silat begitu lentur, anggun, tapi mematikan. Dan begitu anggunnya, hingga silat disebut sebagai seni bela diri. Dia juga membanggakan Indonesia dalam pentas-pentas olahraga. Di Jakarta, silat menjadi nafas kehidupan. Di kota besar ini, sulit untuk menemukan orang yang tidak belajar semasa hidupnya. Di kota ini, Sanggar Besabar terus berkembang dan menjadi contoh di beberapa perguruan silat. Dan tidak hanya keindahan gerak dan kekuatan, tetapi falsafah hidup juga ada di dalamnya. Inilah cerita singkat Silat Pendekar Besabar di Jakarta. Nama ayah Fikri Hamdika, biasa dipanggil Hamdi, kadang juga dipanggil Fikri. Ayah lahir di Rawablong di Jakarta. Ayah lahir tahun 1989. Dari Rawablong ayah hijrah pindah kemari Kampung Baru Pahlawan khususnya. Oh gitu. Lahirnya tahun berapa tadi? Tahun 89. Ya. Terus untuk kegiatan sehari-hari rutinitasnya itu kerja bang? Ayah selain ngajar itu ayah kerja. Ngajar itu ayah kadang ngajar itu kalau lagi waktu senggang seperti malam Sabtu ayah ngajar. Nah, biasanya kalau nggak malam Sabtu ya malam Senin. Nah, kalau hari biasanya ayah ngajar eskul di sekolah-sekolah. Oh, ngajar eskul juga ya? Iya. Berarti padat ya jadwalnya ya? Ya dibilang padat mah kagak, tetap lestari. Gitu. Terus untuk pencaksilat sendiri bang, asal muasalnya gimana sih bisa terbentuk pencaksilat gitu di Betawi gitu? Bisa terbentuknya pencaksilat di Betawi karena jasanya pahlawan, terutama di Betawi khususnya. Itu namanya bahkan Bang Pitung, terkenalnya Bang Pitung, Bang Ji dan teman-teman lainnya. Itu sekitaran tahun 18 masuknya zaman Belanda, penjajahan di Jakarta khususnya. Itu adalah yang timbul yang namanya Bang Pitung, Bang Ji. Itu dia melalui pencaksilat untuk melawan penjajahan Belanda. Dari situ dari tahun 18 sampai tahun saat ini berkembang terus masih pencaksilat di Jakarta khususnya di tanah Betawi ini. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Terus kalau untuk sanggar ini sendiri bang berdiri tahun berapa itu? Kalau sanggar ini berdiri sih nggak rame banget, nggak jauh benar, tahun sekitaran kurang lebih 2003. Lumayan, 2003 20 tahun ya? Iya kurang lebih. Terus sudah punya cabang berapa banyak? Kalau cabang berapa banyak sih, cabang nggak banyak banget sih ya. Cabang ada yang di Jelambar, di Taman Kota, Cengkareng, ada di Kebun Jeruk, ada di Kampung Baru sini juga, ada juga di Tenabang, di Tenabang Karet Pensil. Terus itu untuk latihannya masing-masing sanggar atau kumpul di sini? Untuk latihannya ayah sendiri yang marah ke sana. Berarti masing-masing sanggar tuh banyak ya bang? Ya dibilang banyak sih enggak ya, juga kan yang di Meruya nih. Nih ayah atur malamnya nih, komedi Tenabang waktu itu malam apa ya, malam Senin. Kesana malam Senin. Berarti beda-beda hari. Beda-beda hari. Berarti padat banget ya beda-beda. Dibilang padat mah kagak, yang penting biar ada kesibukan aja. Etnis Betawi terbentuk sekitar tahun 1815 sampai dengan 1893. Oleh sebab itu, orang Betawi sebenarnya terhitung sebagai pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lainnya yang sudah terlebih dahulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Arab, Bali, Sumbawa, Ambon, dan Melayu. Pencaksilat telah mewarnai kehidupan masyarakat Betawi, di mana silat atau main pukul adalah hal yang wajib dipelajari. Silat Betawi terkenal dengan aliran-alirannya yang merunut pada asal kampung atau daerah perkembangannya. Terdapat banyak sekali jawara silat Betawi yang dulu ikut berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Para jawara saat itu berjuang bersama untuk memerdekakan kebangsaan Indonesia menggunakan keahlian pencaksilat yang mereka miliki. Pada saat itu, para jawara lebih banyak menggunakan permainan otot. Namun, seiring berjalannya waktu, main pukulan Betawi mengalami evolusi. Terus kita kalau di total semua ini berapa banyak? Di total semua sih nggak ada jutaan, baru timbang ratusan, cuma kurang lebih 500-an. Kita kagak tahu dah tuh jumlahnya berapa.
kan ada yang banyak juga, ada yang sedikit juga. Di Jelambar aja waktu ayah ngajar itu sekitaran 200 orang. Jelambar. Oh lumayan. Iya. Jelambar doang itu ya? Jelambar doang itu. Terus untuk kayak lomba-lomba gitu pernah bang ke antar kota, antar provinsi gitu? Kalau lomba-lomba itu antar kota, antar provinsi, sekalinya kita ngikut di sini di Kreo Selatan, Tangerang masuknya. Itu alhamdulillah ada 11 peserta, khususnya pencak silat Betawi ya. Kita masuk di nominasi harapan 1 anak-anak. Tapi kalau untuk lomba-lomba yang lainnya seperti silat-silat Betawi di daerah Jakarta kita juga pernah, cuma yang dapat masuk nominasi 1 di situ juga. Lumayan ya untuk pengalaman, langsung harapan 1 gitu. Iya. Tapi untuk selain ikut lomba gitu kayak acara hajatan juga pernah ya bang ya? Acara hajatan banyak. Di sini palang pintunya, di sini palang pintunya juga cuma di acara hajatan, bisa juga di acara sunatan, bisa juga di acara peresmian kantor. Ada juga? Ada juga peresmian kantor, di acara rapat pimpinan, para direktur. Itu pernah itu manggil kita, khususnya JNE itu di setiap acara, dari acara peresmian kantor, acara rapat pimpinan selalu pakai tradisi palang pintu. Gitu. Terus kan kalau biasa acara hajatan itu ada pantunnya bang? Bener, ada pantunnya. Itu khusus untuk acara pernikahan atau tergantung dari yang mesen gitu bang? Kalau khususnya pantunnya itu di palang pintu itu nggak harus acara nikahan doang. Pokoknya setiap acara-acara yang ngadain silat Betawi pakai palang pintu itu semua pakai pantun. Iya. Terus susah nggak sih bang ngajarin anak-anak biar cinta gitu sama pencaksilat, biar dia latihan sampai bisa gitu? Ya dibilang susah sih kagak, itu mah tergantung dari niat kembali lagi. Kalau emang dia bener-bener mau belajar, daripada dia main HP. Zaman sekarang kan anak-anak sekarang main HP, tawuran, minuman keras, narkoba, daripada dia ngelakuin hal-hal yang di luar dugaan kita, mendingan kita rangkul untuk belajar cinta sama budaya Betawi, khususnya silat Betawi dipelajarin. Dalam silat Betawi ada pantun-pantunan, kita ajarin, kita hafalin, kita didik sampai dia bisa, sampai dia berkembang buat ngelestariin ke depannya. Kadang juga pantun refleks ya bang? Iya, kadang gitu ya. Terus kalau untuk lagi perform gitu, itu suka cedera nggak bang? Kalau dibilang cedera, yang namanya kita main silat itu pasti ada cedera. Kita main golok itu udah pasti kena golok, main pukul udah pasti kena pukul. Yang penting kewaspadaan kita. Jangan sampai kita benar-benar sebagai anak laki nih, terutama yang cuma anak laki, anak perempuan ya, jangan sampai kita kosong bener. Kalau di tanah Betawi kan biar sedikit lu harus punya yang namanya main silat. Jangan sampai kosong bener. Tuh kalau orang tua kita dulu ngajarinnya. Pada perguruan Betawi Sanggar Kampung yang biasa disebut Sanggar Besabar Putra Betawi berada di kampung kecil di daerah Jakarta Barat. Berdiri pada tahun 2003, Sanggar Besabar menyebut lebih dari puluhan murid yang bergabung dengan istilah persaudaraan. Meskipun seorang murid yang sudah keluar ataupun tidak aktif lagi, istilah persaudaraan ini tetap digunakan oleh Sanggar Besabar. Penyebutan ini memang sengaja dibuat agar menumbuhkan rasa solidaritas antar murid Sanggar Besabar. Ajaran silat bukanlah hanya bela diri, tetapi harus berbudi luhur, sumpah setia pada perguruan. Jiwa manis indung disayang, la 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 la, laju sekali ke Surabaya. Nama saya Aji. Haji bang Haji. Lahirnya gimana bang? Lahir saya di Jakarta. Jakarta. Terus untuk tanggal lahirnya, tahun lahirnya? Kalau saya lahir tahun 2001, tanggal 19 Februari. Oh berarti masih dua-dua ya? Iya. 22 tahun. Terus untuk kerja sekarang atau kesibukannya apa? Saya sih kerja sekarang. Kerja. Terus latihan rutin tetap di sini ya? Iya, kalau latihan itu setiap malam Sabtu. Oh setiap malam Sabtu di sini? Iya di sini. Oh di sini. Bang bisa diceritain nggak dari awal masuk sini sampai sekarang itu gimana? Kenal Sanggar ini gitu gimana? Gimana gitu? Kalau saya kenal dari Sanggar ini dulu sih inian sih saya diledek-ledekin sama saudara saya, ya kan?
kalau ibarat kata kalau kata orang dulu mah anak laki apa namanya kudu wajib gitu punya apa namanya mainan bela diri gitu. Makanya itu dari situ saya mikir ya kan, nah, mumpung apa namanya kan dekat sanggar ini kan dekat dari rumah saya, makanya saya datang latihan ya kan sampai sekarang, sampai saya palang pintu dari Jakarta sampai keluar kota udah pernah. Udah pernah. Terus menurut Bang Aji nih gimana didikan Bang Hamdi selaku yang punya sanggar ini gitu? Saya bilang sih top banget. Top ya. Nah, dari luar apa namanya luar latihan sampai di dalam latihan tuh top banget bimbingan, nggak bisa dikata-kata kalau itu. Sayang, tidaklah kami yang undang, tidaklah kami yang undang sampai kemari. Sirih kuning nona, batangnya hijau nona, yang putih kuning ya nona, yang putih kuning ya nona, memang sejodoh. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya tuan dari Jakarta. Bang, kan sekarang lagi marak begal nih. Menurut Bang Hamdi sendiri, pencak silat itu bisa nggak buat melindungi kita gitu? Melindungi diri sendiri lah, paling minimal gitu untuk dari begal-begal di jalan gitu. Oh, itu wajib. Kita belajar silat itu gunanya itu buat melindungi diri, buat ngejaga diri. Dalam arti kalau emang kita dibegal, itu kita wajib ngelawan karena kita harus mempertahankan hak kita. Dalam arti kita mau dibegal sewaktu kita mau dibegal motor, kita wajib ngelawan, jangan kita biarkan. Karena kalau kita biarkan, dia malah merajalela. Makanya kita belajar silat, kita manfaatin sebaik-baiknya. Kalau emang kita dibegal, jangan kita serahin aja, kita lawan. Percuma kita belajar silat tapi nggak ada manfaatnya. Dari situ kita belajar silat, kita harus manfaatin sebaik-baiknya. Kalau emang dibegal, kita harus hak itu hak kita, harus kita lawan. Yang benar harus kita lawan, yang salah kita katakan salah. Lenggang-lenggang kangkung, kangkung di kebun kelapa. Lenggang-lenggang kangkung, kangkung di kebun kelapa. Nasib sungguh beruntung punya kekasih suka tertawa. Nasib sungguh beruntung punya kekasih suka tertawa. La 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 la, laju-laju perahu laju, jiwa manis indung disayang. La 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 la, oh, laju sekali ke Surabaya. Belenong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Belenong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Surilang jot-jotan, dua semangka makanan raja, dua kenari keras kulitnya. Hei sayang disayang, bertemu muka tidak sengaja, aduh sayang. Hei sayang, aduh sayang, kalau dicari susah dapatnya. Surilang jot-jotan, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah bunga melati. Eh sayang disayang, di sana bingung, di sini bingung, aduh sayang. Hei sayang, aduh sayang, karena tergoda si jantung hati. Terus ada pesan-pesannya nggak buat generasi yang di bawahnya, di bawah Bang Haji nih, biar semangat tetap melestarikan pencak silat gitu? Kalau buat adik-adik ya kan tetap semangat buat ngembangin terus
budaya Betawi. Kalau misalkan dari yang atas-atas ya udah redup, siapa lagi yang buat ngelanjutin kelestarian budaya Betawi. Terus ada pesan sama pesan nggak Bang buat penonton nih biar cinta sama budaya sendiri gitu, khususnya Pancasila gitu? Nah, kalau kesan dan kesannya tetap semangat dalam latihan silat, tetap semangat dalam belajar apapun yang namanya kegiatan kebaikan, apalagi ini di silat sangat bermanfaat, sangat baik, sangat menjunjung tinggi, apalagi sekarang insya Allah bakal jadi nasional, bahkan tingkat nasional. Nah, tetap semangat dalam latihan belajar silatnya, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita yang namanya tradisi silat, pencak silat khususnya di Jakarta, di Betawi ini kalah sama silat-silat lain, dalam arti dari pencak silat asing kan udah banyak tuh masuk di Jakarta. Jangan sampai kita kalah pamor, jangan sampai kita kalah yang namanya tingkat kenasionalan. Kita harus bangkit sebagai orang Betawi khususnya di tanah Jakarta. Buktiin kalau Betawi ini banyak tradisi pencak silat, bisa berkembang, bisa lestari terus. Pada saat zaman penjajahan, kegiatan ini dilarang oleh bangsa lalu. Kemudian warga lokal mempelajari atau mempraktekkan pencaksilat dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh masyarakat. Masyarakat kemudian jadikan pencaksilat sebagai seni pertunjukan lewat gerakannya yang luas dan indah sehingga bisa tetap dipelajari oleh generasi penerus. Kami simpulkan pencaksilat yang dijelaskan kemudian bisa dipahami arti penting seni bela diri khas tanah air. Sebagai budaya Indonesia, pelestariannya menjadi hal penting untuk dilakukan dengan memperkenalkan kepada generasi bangsa, seperti mengembangkan pendidikan mental dan spiritual, mengembangkan aspek bela diri, mengembangkan aspek seni, pengembangan olahraga, dan pengembangan pendidikan. Dan akhir kata, Jakarta tidak hanya menunjukkan diri sebagai kota para pesilat. Secara alami, kota ini adalah sumber bakat baru pesilat yang akan terus muncul, merawat tradisi silat dan merawat tradisi bangsa.